saya. Wah, saya tersanjung sekali ini. Nah, sebenarnya ini karena saya ini ya sekali jadi perawat tuh tetap perawat itu motonya kita. Karena kita ada sumpah keperawatan dan kita itu benar-benar jadinya sudah mendarah daging. Bayangkan dari sejak kuliah sampai saya bekerja itu ada 10 tahun ya. Dan terima kasih Julia tadi sudah sharing juga tentang cerita kesehatannya. Pas saya dengar tadi, wow, ternyata banyak sekali ya gangguan kesehatan yang Julia alami dari yang sakit lutut lah, terus makan kenyang salah, nggak makan salah, dan segala macam. Dan saya yakin kalau Julia itu cuman diet, terus sudah itu turun berat badan, mungkin 5 kilo tanpa mengikuti program TR90, saya yakin keluhan-keluhan sakitnya itu nggak akan berkurang ya. Dan di program ini benar-benar luar biasa. Nah, teman-teman, di akhir sesi saya juga saya akan ada seorang sharer, seorang anak muda yang nanti akan cerita pengalamannya juga di dia. Jadi pastikan teman-teman ikuti sampai akhir sesi ini selesai ya. Jadi apa sih sebenarnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lemak ini? Nah, sebelum kita bahas, kita ada budaya bersyukur di Success Together ini dan itu yang saya sangat suka ya. Setiap hari kita diajak untuk bersyukur karena ternyata kegagalan untuk bersyukur itu adalah awal kita mulai mengeluh dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman harus selalu bersyukur ya. Apapun itu yang kita hadapi, kita harus bersyukur. Mau hujan, panas, badai, atau apapun itu di luar sana, kita tetap bersyukur karena kita ada hari ini, masih tetap bernafas, masih tetap bisa join wake up call, dan masih tetap mengupdate lagi ilmu tentang kesehatan ya. Nah, ini teman-teman, yang sebelah kiri ini foto saya waktu saya umur 19 tahun. Oh, 19 tahun ya, kayak gitu ya. Saya tuh dari kecil gemuk. Dan saya sudah bosan yang namanya diet. Tapi saya nggak pernah mau pakai obat-obat yang lain-lain. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Karena pas saya berada di mahasiswa keperawatan, saya belajar tentang banyak sekali masalah yang akan timbul kalau kita sering mengkonsumsi obat kimia. Dan ini foto yang di tengah, foto saya dengan teman-teman saya. Sebenarnya kami itu satu kelas ada sekitar hampir 40-an orang ya. Tapi ini foto yang diambil waktu kami mau kelas dan ini itu saya yang di belakang. Itu kalau di foto yang kiri ini rambut saya lurus ya, tapi waktu itu saya kena sakit tifus dan akhirnya rambut saya rontok jadi sedikit sekali. Jadi saya karena malu saya pergi ke salon, saya agak keriting-keriting gitu kan. Itu anak muda umur 19 tahun tapi penampakannya seperti ini. Terus sudah itu teman-teman saya datang lagi ke tempat rumah sakit pernah saya bekerja, saya ketemu dengan 2 orang teman saya dan saya ambil foto dengan mereka. Ini setelah 23 tahun kita baru ketemu lagi. Jadi saya excited sekali untuk ketemu dengan mereka. Nah, ini teman-teman, ini saya sebelum mengikuti program itu pas saya lagi liburan. Ini banyak orang, jadi latar belakang saya agak-agak nggak bagus. Tapi terus terang saya susah sekali mau cari foto yang before-nya saya karena saya sebenarnya tuh nggak suka difoto. Tadi aja waktu mahasiswa masih gadis, saya mau pucuk-pucuk gitu ya, umur 19 tahun, saya nggak suka difoto, berdirinya paling belakang. Karena sebenarnya saya nggak pede. Nah, ini juga foto ini saya cari-cari di album, ternyata ada anak saya foto dan ini saya lihat, wow ternyata begini penampakan saya. Padahal ini saya ini 54 kilo dan waktu itu saya rajin sekali olahraga. Pokoknya kalau ada di sini kan ada gym ya, kita bisa masuk kapan saja. Dari 1 minggu tuh 7 hari, 6 hari saya ada di gym dan 1,5 sampai 2 jam saya akan ada di gym untuk berolahraga karena saya saking terobsesi untuk turunin berat badan gitu ya, gimana caranya. Tapi yang saya dapat adalah ini semua. Coba lihat daftar penyakit borongan mirip-mirip dengan Julia nih, 11-12 dengan Julia dengan saya. Nah, ini
saya kolesterol tinggi lah, LDL atau low density lipoprotein, itu artinya lemak jahat ya. Ini yang bisa bikin pembuluh darah kita itu banyak tertumpuk lemak dan akhirnya harus pasang ring. Nanti saya akan bahas lanjut. Dan kemudian asam urat lah sudah naik, sudah sakit kaki kayak Julia tadi ya. Terus sudah itu sering banget infeksi saluran kencing, kemudian saya juga punya miom yang sudah membesar dan kembar miomnya. Kalau orang lain tuh anak kembar, ini miom yang kembar ya, ada 2 dekatan. Dan saya tahu akhirnya kemana kalau ada miom itu. Kalau kita pelihara, itu lama-lama akan tambah membesar dan akhirnya kita harus diangkat rahim dan akhirnya mungkin akan jadi ke cancer. Kalau itu Betty ya, itu dan mereka bestie. Best friend forever, itu tumor dan kanker itu sebenarnya mirip-mirip. Dan juga saya setelah ikut ini program TR90, saya benar-benar luar biasa kesehatan saya diperbaiki ya. Beda sekali dengan waktu saya belum ikut program ini, segala macam usaha upaya yang saya bisa upayakan untuk kesehatan saya sudah lakukan. Dan setelah TR90 itu saya ikutin 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu, tahun 2020, saya selesai 90 hari, bukan seumur hidup. Tapi yang saya dapatkan adalah sampai sekarang, udah mau 3 tahun berarti ya, saya selesai, bahkan udah mau 3 tahun lebih. Saya selesai program ini, tapi kesehatan saya luar biasa. Ini saya pakai baju saya yang foto ini. Karena saya benar-benar mau wah ini benar-benar baju ini masih longgar gitu. Jadi terbukti bahwa saya nggak naik berat badan ya, nggak yoyo kayak yang ini. Ini waktu saya pergi cuti naik 5 kilo, turun di sini olahraga dengan segala macam usaha lah, sampai puasa-puasa saya turun 3 kilo, sisa 2 kilo. Tapi sekarang saya kalau pergi cuti ya pastilah naik 1 atau 2 kilo, tapi pas kembali di sini saya kembali olahraga dengan hanya 45 menit paling saya olahraga, workout dan yang lain-lain, sudah turun langsung berat badan ke berat awal. Jadi saya 47, 48 segitu-segitu aja berat badan saya. Jadi ini luar biasa ya. Luar biasa sekali. Saya aja seorang yang tenaga medis, saya tuh amazed dengan ini program apa sih sebenarnya. Yuk kita bahas lebih lanjut ya. Nah, pas saya sudah sehat, awalnya suami saya itu tidak percaya dengan program ini. 2 tahun lebih saya bujuk dia untuk pakai ini program. Dia sebenarnya badannya tuh nggak pernah gemuk ya, nggak pernah. Tapi yang saya perhatikan, semakin dia bertambah usia, waktu dia di usia 54 tahun, itu perutnya makin maju. Ini dia bukan bukan gedein perutnya ya, dia gitu enggak, atau dia kembungin perutnya enggak ya, itu memang kayak begitu fotonya, dia lagi relax ini saya foto. Terus setelah selesai ini dia juga bukan tarik nafas tapi teman-teman bisa lihat kalau ototnya itu makin kencang ya, di lengan, di perut, dan benar-benar six pack, malah lebih kali dari six pack lo sekarang ya. Dan setelah 1 tahun dia sampai sekarang berat badannya itu masih begini dan penampakannya masih begini. Jadi dia dulu sebelum mengikuti TR90 sering terbangun malam dan dia sakit dada di sebelah kiri. Itu kita bilang mau serangan jantung ya, memang serangan jantung. Dan setelah diperiksa ternyata dia itu ada kelainan di ritme jantungnya. Jadi harusnya kita kalau teman-teman pegang jantungnya kita terus rasa atau enggak nadi kita ya kita rasa ini harusnya teratur ya, teratur. Tapi suami saya ini tetap tetap diam dulu, terus tetap 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 gitu. Dan kalau kami di medis, ini salah satu tanda-tanda yang akan akibatnya nanti terjadi kematian, bahkan sementara tidur, itu akan terjadi. Makanya saya takut sekali. Dan saya terangkan ke dia, dan kebetulan bapaknya juga meninggal saat tidur. Dan saya terangkan ke dia, itu bayangkan ya 2 tahun, suami sendiri loh. Tapi saya tidak mau dia terjadi apa-apa, ya saya juga yang rugi. Jadi saya usahakan supaya gimana caranya dia pakai program. Dan akhirnya dia menyerah. Dan sampai sekarang, selama 1 tahun, dia tidak pernah sakit dada lagi. Amazing ya, amazing.
Dan ini saya tentunya kenalkan juga ke saudara-saudara saya yang lain. Ini Pak Doni ini keponakan saya, dia tinggal jauh dari saya Riau. Tapi pada saat saya menghadiri pernikahan adiknya, dia lihat perubahan saya. Dia tanya, kalau orang Batak, tante itu panggil Natulang ya. Natulang kok badannya udah bagus sekali sih. Terakhir saya ketemu Natulang nggak kayak begini deh. Jadi saya sharing dan akhirnya dia mau mengikuti program. Dan dia waktu teman-teman lihat nih yang di atas ya, sayangnya dia bukan taples, dia ada pakai ini apa, jadi memang agak nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Tapi dia paling senang adalah waktu selesai TR90, dia HbA1c-nya atau penunjuk dia ada diabetes, dia sudah pre-diabetes, yang dia sudah olahraga lah, sudah jaga makan, minum obat-obatan dari dokter untuk ini ya, untuk kesehatan, perbaiki kesehatannya, bahkan suplemen-suplemen yang lain, tapi HbA1c-nya itu tidak pernah turun. Tapi setelah selesai TR90, 90 hari, bayangkan itu turunnya jauh sekali loh teman-teman. 6,4 ke 5,1. Dokter saja waktu saya kasih datanya dia, kebetulan dia kirimnya hasil labnya, tapi saya tentunya ini yang nggak tampilkan semua di sini. Dan dokter itu sampai, wow, kok bisa? Berapa hari Bu dia ikut ini? 90 hari. 3 bulan berarti. Turunnya jauh segini HbA1c-nya. Dokter saja tidak percaya. Itu ya. Jadi ini luar biasanya TR90. Dan tentunya saya kenalkan juga ke teman saya ya. Ini Pak Yohanes, seorang karyawan. Dia sebelum mengikuti TR90 itu dia mengalami banyak sekali gangguan kesehatan, termasuk kolesterol tinggi, trigliserid, asam urat, dan dia sudah ditegur dari perusahaan. Karena perusahaan di sini ada medical check up yang salah satunya menganalisis komposisi tubuh ya, dan ketahuan dia itu lemaknya udah tinggi sekali, lemak organnya juga udah tinggi sekali, dan sudah ditegur dari perusahaan. Dan waktu itu saya sudah pernah sharing ke dia, akhirnya dia cari saya lagi karena pas kami ketemu saya badannya segini aja. Nah, penting ya teman-teman, penting testimoni pribadi kita itu penting, pertahankan. Kalau kita sudah selesai TR90 ya jangan mau lah naik lagi ya kayak saya ya. Terus sudah itu, ini saya paling senang setelah Pak Yohanes selesai TR90, dia dapat SMS dari Nuskin. Dia menang Lost to Win Challenge. Keren nggak? Keren ya. Dan kami itu ada tim yang membantu dia untuk berhasil seperti ini. Dan namanya itu Success Together. Ya, jadi teman kalau mau ikut program, jangan yang lain-lain, pastikan tim itu adalah orang yang akan membawa Anda menuju ke goal Anda. Jadi dengan TR90 ikutin program, ya pastikan juga punya konsultan atau coaching yang benar-benar profesional ya, yang tentunya yang hadir juga di sini ya, termasuk saya. Dan juga dia menang Lost to Win Challenge dari perusahaan. Keren nggak? Yang tadinya dia sudah ditegur dari perusahaan, dia malah menang challenge. Dan dia sudah itu, dia kesehatannya itu lebih lagi diperbaiki. Sebenarnya setelah TR90 dia masih ada turun juga ya. Jadi total penurunan itu 13 kilo. Keren ya teman-teman ya. Dan penampilannya itu jauh lebih mudah. Dan nah teman-teman, apa sih sebenarnya penyebab obesitas atau kenaikan berat badan? Nih kadang-kadang kita lihat ya, kalau kita teman-teman deh yang berada di Jakarta sana, saya saja di Tembagapura, komunitas kami ini lumayan agak sedikit, tapi saya bisa lihat contoh nih, saya berbelanja cuman sekitar 20 menit lah maksimal belanja, tapi banyak sekali orang-orang yang mengalami kegemukan. Dan itu ternyata sudah wabah global. Di mana-mana pun kita pergi, di seluruh dunia, itu kegemukan adalah wabah global. Nah, pernah nggak teman-teman tahu atau sadar bahwa sebenarnya kegemukan itu adalah proses penuaan. Nah, ini ada penelitian yang di sebelah kiri ini, ada penelitian, dan mereka itu telitinya bukan asal-asal ya, ini dari Universitas Sherbrooke, dan mereka teliti selama bertahun-tahun, kemudian ada human aging juga, dia teliti, ternyata penuaan obesitas itu relate dengan penuaan. Coba teman-teman lihat grafiknya di sini. Tapi
kaum perempuan itu jauh lebih di atas untuk mengalami kegemukan. Karena kita punya hormon yang namanya estrogen ya. Jadi kalau kita haid atau apa, itu ada perubahan fluktuatif hormon. Dan hormon inilah yang membuat wanita itu cenderung jauh lebih cepat menggemuk daripada pria. Dan juga pria ini ya, mereka punya ototnya besar-besar. Kalau kita cewek halus-halus, yang nggak ada juga kali cewek yang gede-gede ototnya terus menjadi kayak binaragawan, yang enggak lah ya. Nah, itu yang bikin. Dan kita lihat dari umur 15 sampai 24 sudah mulai agak naik itu fat mass increases-nya ya. Dan apalagi di umur 55, 64, 75, 84 itu akan naik. Dan anehnya masa lemaknya itu terkumpulnya di organ-organ penting kita. Itu yang paling bahaya ya. Kalau cuma di jempol sih, di bawah kulit ya nggak apa-apa. Itu olahraga mau apa kayak yang, teman-teman mau bikin bisa. Bisa banget turun. Tapi kalau yang di dalam nggak bisa. Sudut lemak juga nggak bisa. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjutnya. Dan ternyata ditemukan juga bahwa metabolisme kita atau cara pengolahan untuk makanan, untuk lemak dan yang lain-lain menurun 2-3% per tahun. Bayangkan aja, kayak kayak saya sekarang umur 49, nah bertahun-tahun itu saya sudah turun 2-3%. Dan kemudian jumlah otot menurun 40% di antara 20-80 tahun. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang katanya semakin tua itu mereka sudah mulai dapat penyakit tua. Tapi tidak ya. Umur 20, mulai dari umur 20 sudah banyak orang yang mengalami masalah kesehatan ini. Nah, banyak orang yang kalau sudah naik berat badan langsung kebat-kebit kayak saya ya, waktu dulu sebelum saya kenal TR90, lari ke gym, terus sudah itu olahraga 1,5 jam 2 jam, kalau boleh pagi sore dah, kalau perlu tidur sekalian di gym. Tapi nggak juga ya, nggak bisa. Terus orang yang paling kenal sekarang intermittent fasting. Ore turun berat badan, saya turun berat badan 5 kilo dalam berapa lama? 2 bulan, wah keren sekali. Tapi setelah itu, setelah nggak olahraga lah, ada kadangnya malas, intermittent fasting itu nggak boleh lama-lama juga, naik lagi. Boom, naik lagi, balik ke awal. Itu ya, itulah kalau kita hanya memperhatikan sekedar di angka penurunan berat badan, tanpa kita tahu apa sih yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah ini Jud, coba kita lihat. Kalau cuman berdasarkan angka timbangan, ini pastinya perbedaan antara berat manusia ini tinggi, di foto ini tingginya sama ya, tinggi dan beratnya sama, tapi coba teman-teman lihat. Teman-teman mau yang mana kira-kira? Coba saya minta, ini masih pada alert semua nggak? Yang kiri atau yang kanan? Atau sama aja dah, saya nggak milih gitu kan. Buat saya badan saya mau kayak gimana terserah. Nggak bisa dong ya. Ya, gimana teman-teman? Yang yang mana nih maunya? Coba saya lihat. Yang shaping. Ya, pasti dong. Yang kanan. Iya, iya, bener banget. Iya dong. Kita kan mau yang shaping dong, karena kalau kalau pakai baju terus umpama nanti kita pakai korset lah atau apa, lemak yang ngejendul ke sana kemari, itu merusak pemandangannya. Kita maunya yang shaping. Nah, ini waktu kita timbang di teman-teman, kalau ini ya, kalau sudah pernah timbang di Omron, kita akan dianalisis kadar lemak kita. Dan pria kalau sudah di atas 25% itu tergolong obesitas secara lemak. Wanita di atas 30% tergolong obesitas secara lemak. Jadi wanita kalau mau shaping seperti ini, pastikan lemak Anda itu di bawah 30, di 25 atau 23 pasti dia shaping. Saya udah buktikan ya. Pria juga seperti itu. Suami saya juga sudah buktikan. Dan kemudian eh, ini yang kita sebenarnya paling takutkan kalau kita naik berat badan adalah lemak organ atau visceral fat. Ini jenis-jenis lemak badan itu ada dua, subkutan, itu yang di bawah kulit. Jadi sub artinya di bawah, kutan itu kulit. Nah, ini juga banyak lemak yang terkumpul di dalam. Nah, ini kalau kita ini ya sudut lemak atau disuntik kurus atau apapun itu, kita olahraga atau apa turun 1-2 senti, biasanya lemak yang di bawah kulit ini duluan yang turun. Tapi pertanyaannya, lemak mana yang paling bahaya? Bawah kulit atau yang di dalam organ?
tentunya yang dibawa di dalam organnya yang akan banyak sekali menimbulkan masalah-masalah seperti tekanan darah tinggi lah, serangan jantung dan yang lain-lain. Ini coba teman-teman lihat gambar, kalau di bagian yang normal ini harusnya seperti itulah lemak yang diizinkan ada di dalam organ, di sekitar organ kita, bukan di dalamnya. Tapi kalau kita sudah naik berat badan dan lemak yang bertambah, itu yang gambar yang ada visceral fat itu, nah itulah gambarannya. Lemak itu sudah menutup organ-organ penting seperti jantung, ya, dan itu yang berbahaya. Nah, ini semua penyakit yang terjadi kalau lemak kita berlebih. Saya bikin sengaja di sini lemak berlebih karena kita sebenarnya butuh lemak untuk bantalan di organ-organ penting kita supaya kita nggak kena benturan atau apa organ-organ dalam kita itu cepat rusak. Tapi ada range normalnya. Lewat dari normal itu artinya berlebih, itulah yang harus kita turunkan supaya tidak menyebabkan penyakit. Nah, ini kenapa saya bikin di sini tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu pastinya kita kalau sudah tambah gemuk, saya aja nggak pede banget dah kalau naik 1-2 kilo udah mulai, aduh kenapa sih ini sudah mulai sempit baju-baju dan yang lain-lain. Kadang-kadang kalau kita sampai overweight, kita naik itu sampai 10 kilo, wow, itu luar biasa banget. Kita jadi nggak pede lah. Dan mungkin ya ada anak-anak muda atau anak-anak gadis bisa berujung ke bunuh diri karena dia dibully, diejekin, dan yang lain-lain. Saya sudah rasa sekali itu, tapi syukurnya saya nggak mengambil tindakan yang jauh sekali ya untuk itu. Dan kemudian kalau teman-teman sudah mulai dibilang sama dokter, gula darahnya naik, Mbak atau Pak, kolesterolnya naik, triglycerid, itu hati-hati. Karena itu yang akan menuntun ke serangan jantung, diabetes, stroke, bahkan dan yang lain-lain. Nah, penyumbatan pembuluh darah ini seperti suami saya ya, dia mengalami sakit di sebagian kiri, karena jantung kita ada di bagian kiri, itu berarti pembuluh darah yang ada di jantung, ini jantung itu pembuluh darahnya yang paling besar saja, cuman sebesar sedotan air mineral, kalau teman-teman lihat itu yang paling besar. Tapi yang paling kecil ada yang lebih kecil dari rambut. Malah rambut kalau boleh dibelah 7 ada deh. Ada lebih kecil dari itu. Nah, kalau pembuluh darah di jantung itu tersumbat, itulah yang mengakibatkan sakit dada. Dan kemudian itu kalau terus-menerus sakit dada, kadang-kadang orang tersamar loh dengan sakit GERD, sakit mah, sakit mah deh. Tapi perlu dicek ke dokter karena 3 hari lalu adik tante saya meninggal karena sakit GERD dan dia cuman keluhannya itu dia dibangunkan pagi-pagi oleh anaknya sudah meninggal dan anaknya saksikan bahwa mamanya cuman mengeluh sore sebelumnya itu cuman kayak sakit GERD. Jadi jangan anggap enteng ya teman-teman, jangan anggap enteng. Dan juga ini batu empedu. Teman saya ada dia rajin banget intermittent fasting lah, terus udah ini karena dia suka sakit-sakit di atas di sekitar ulu hati. Dia kira juga mah. Tapi setelah dia pergi ke dokter dan dicek ternyata empedunya itu sudah berisi banyak sekali batu kecil-kecil. Dia operasi, bersihkan itu sampai dia kasih tunjuk ke saya. Banyak sekali dan warnanya itu hijau-hijau, kehijauan begitu ya. Dan kadang-kadang itu ada juga yang warna kuning. Itu karena apa? Lemak yang menumpuk di situ. Dan kemudian asma, asma juga ada kanker dan yang lain. Ini saya yang paling takut ya, kanker kista miom itu, wow itu sangat-sangat apa ya, ada ada apa namanya, sepertinya ada penyembuhan sementara tapi sebenarnya tidak. Dari yang saya kemoterapi, saya juga waktu saya bertugas menjadi perawat, saya sering sekali menyuntikkan yang namanya kemoterapi. Jadi ini berbentuk cairan kimia yang disuntikan ke pasien dan kita itu harus jaga. Dan itu waktu saya masih suntikan ke pasien itu, kita punya alat ya, dia sudah mulai muntah-muntah, rasa panas, rasa perih, terus gelisahnya minta ampun. Saya sampai saya nangis lihatnya. Dan itu saya bawa dalam hati saya, jangan sampai saya
keluarga saya atau teman-teman saya kena penyakit ini. Dan dari antara 100 penderita yang survive mungkin 2%. 2 orang saja itu karena mujizat yang kuasa di atas. Dan banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini yang di bawah ini ada untuk kaum wanita ya, menstruasi sakit, tidak teratur, dan PCOS, itu hati-hati. Itu juga karena ini ya, lemak berlebih. Dan rasa lapar yang berlebih dan sering itu juga salah satu tanda untuk sakit diabetes. Nah, ini ya, kalau orang kena serangan jantung sekarang banyak sekali, kalau teman-teman dengan, udah pasang ring aja gampang katanya ya. Inilah cara pemasangan ring. Pembuluh darah jantung itu, ini lihat kuning-kuning yang di pinggirnya itu lemak ya. Terus dimasukkan ini kita bilang stent, jadi dikembangkan dulu, kemudian ada kayak balon dikembangkan supaya pembuluh darahnya itu melebar, kemudian ditinggalkanlah ring jantung. Jadi teman-teman, ring jantung itu bukan kayak cincin kawin ya. Ini kayak begini nih. Tapi dia cuman berfungsinya seperti pagar, dia cuman membuka itu aliran pembuluh darah supaya darah itu jalan normal. Tapi pertanyaannya, menyelesaikan masalah tidak? Tentunya tidak ya. Karena setahu saya pernah dengar ada orang yang pasang ring sampai 12. 12, kebayang nggak? 12 biji yang kayak begini. Dan itu juga mengiritasi pembuluh darah. Dan akhirnya, waktu serangan sekali lagi nggak ada ampun. Orang itu meninggal. Jadi ini solusi yang hanya sementara. Bukan menyelesaikan masalah di sumbernya. Apa sih sumbernya yang harus diselesaikan? Saya akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini yang saya sudah sempat bahas tadi ya. Saya olahraga lah, kontrol makan, skip meal, dan yang lain-lain. Bungkus dingin panas. Itu bulimia, ini bulimia jangan ya. Ini orang yang sudah makan kenyang, terus korek lagi mulutnya dimuntahin. Ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian suntik kurus, sedot lemak. Itu yang saya bilang tadi, lemak hanya yang di bawah kulit saja ya. Kemudian teh pelangsing, cuci urus. Aduh, jangan deh. Saya pernah tergoda untuk coba ini waktu dulu saya mahasiswa keperawatan. Saya sampai 1 hari bolos kelas gara-gara saya diare. Diarenya minta ampun karena saya coba-coba yang kayak begini. Tapi itu sangat-sangat merusak tubuh kita. Dan kemudian pil pelangsing ini itu tuh menyebabkan gangguan ginjal nantinya dan kerusakan ginjal. Kita mau turun berat badan, mau cari sehat atau cari sakit? Ya enggak. Lebih baik kita cari yang paling efektif ya. Nah, ini dengan olahraga juga sudah ada penelitian bahwa olahraga tanpa nutrisi yang tepat justru malah tambah gemuk. Karena apa? Waktu kita olahraga, kita mengeluarkan keringat banyak, orang kadang bangga, asik saya olahraga, banyak sekali keringat, saya turun sekian kilo. Padahal itu sebenarnya cuma air ya. Itu bahaya. Kalau kita kekurangan air juga, ginjal akan bermasalah. Dan akhirnya, waktu kita kekurangan mineral-mineral yang penting, kita itu melihat makanan, wow, habis olahraga kan, habis saya olahraga, saya menghadiahkan diri dong, menghadiahi diri dengan makan mungkin donat lah, atau apapun segala macam, mungkin kita juga nanti minum 1 gelas boba, padahal itu kita tidak sadar. Waktu kita olahraga, kita cuma bakar 300 kalori, tapi kita masukin 500 kalori. Nah loh, gimana nggak tambah gemuk? Ya kan? Jadi olahraga bagus sih, bagus, tapi bukan solusi yang terbaik. Nah, inilah yang sudah diteliti selama 30-an tahun oleh ahli-ahli yang bekerja sama dengan saintis Nuskin. Mereka ini orang-orang kelas dunia ya, kelas dunia yang meneliti, bahkan mereka yang meneliti cancer. Dan kemudian orang-orang ini bekerja sama 150 orang, 75 orang diantaranya adalah PhD ke atas. Mereka mengadakan penelitian ke 500 juta gen. Dan akhirnya mereka menemukan bahwa kegemukan itu seperti yang saya bahas di awal tadi. Dan inilah 3 masalah utama yang waktu kita seiring penuaan, kita akan mengalami perubahan gen, perubahan metabolisme, dan juga otot kita itu akan bercampur dengan lemak. Jadi kita susah shaping kalau untuk kita turunin berat badan dengan cara-cara yang saya sudah bahas tadi. Tetapi di saintisnya Nuskin, mereka dapati bahwa kalau untuk
memperbaiki badan, menurunkan lemak, harus 3 ini yang diperbaiki. Metabolisme lemaknya itu, atau cara pengolahan tubuhnya kita diperbaiki, dan menyentuh level gen ekspresi manusia. Dan mereka mengadakan penelitian ini di inovasi gen ekspresi science, atau science yang memang mempelajari gen, ekspresi gen. Dan mereka mau kembalikan gen itu seperti semula, seperti kita masih berumur belasan tahun, dan itu akan dibawa untuk jadi lifestyle. Oh, keren kan? Makanya setelah selesai TR90, saya itu bisa pertahankan berat badan selama 3 tahun ini. Nggak bolak-balik, kayak yoyo yang naik turun berat badannya. Dan kemudian satu lagi yang saya rasa saya tidak bisa kontrol adalah appetite control. Artinya gini, waktu saya sudah makan, saya masih mau cari jajanan lah, mau cari ini itulah. Akhirnya saya makan, dan itulah akhirnya yang bikin kita menggemuk. Kita itu kelebihan kalori tapi kekurangan nutrisi. Makanya kita jadi menggemuk. Dan inilah yang diperbaiki di TR90 system. Atau inilah sumber utama kenapa orang menggemuk dan akhirnya timbul penyakit-penyakit yang saya sudah bahas di awal tadi. Nah, inilah cara kerjanya diet tradisional ya. Sorry. Ini saya akan tunjukkan. Nah, ini waktu kita diet, turun berat badan, tapi lemak masih banyak. Otot mengecil. Metabolisme malah makin lambat. Dan kalau di TR90, kebalikannya. Otot kita tetap dipertahankan, malah naik. Dan kemudian lemak kita akan turun. Metabolisme kita akan diperbaiki ya ke normal. Jadi bukan kecepatan juga, bukan tambah lambat, enggak, tapi ke normal. Tapi yang diet biasa itu malah metabolisme tambah lambat ya. Makanya tidak heran tambah gemuk. Itu. Nah, ini TR nanti sistem itu benar-benar memperbaiki semua kesehatan kita dengan 3 langkah utama bagi kesehatan yang benar-benar jadi prima atau optimal ya. Suplemen yang tepat, pola makan yang tepat, dan olahraga yang tepat. Ini teman-teman yang mungkin belum pernah lihat TR90 system, inilah semua yang ada di TR90 system, tapi ini untuk langsung 90 hari ya. Yang ditunjukkan di sini kalau saya lihat untuk ini ada yang 15 hari, ada yang ini, tapi nanti dikirim satu paket itu semua yang teman-teman butuhkan selama 90 hari. Jadi kita nggak disuruh beli lagi, nyicil, beli, kelihatannya murah, tapi sebenarnya mahal. Tapi ini langsung dikasih semua, kita sekali bayar, kita sekali beli, sekali ikutin, balik lagi pilih coach yang tepat ya, konsultan yang tepat, supaya teman-teman mendapatkan hasil yang luar biasa sama seperti saya. Nah, inilah berdasarkan ilmu ekspresi genetik untuk menggabungkan tubuh dan pikiran untuk bekerja sama ya, untuk membuat badan kita ini benar-benar sehat. Nah, ini isinya ada Jumpstart, Kontrol, Kompleks, Trim Shake, dan juga Life Pack. Ini pasti teman-teman yang sudah lagi ikut program atau sudah selesai, pasti ini sudah hafal ya apa semua. Nah, ini saya akan bahas sedikit apa sih, apa aman? Aman dong ya, karena di BP POM ini semua sudah terdaftar. Nu Skin itu sudah pikirkan apa yang terbaik buat teman-teman konsumsi dan buat saya juga. Buktinya saya sudah 3 tahun selesai, saya nggak ada tuh ada efek samping kena sakit apa yang enggak, tapi saya malah makin sehat. Dan kemudian terdaftar di PDR, Physician Desk Reference. Ini buku kalau di kedokteran Indonesia ada IMS ya, untuk pedoman dokter-dokter bisa lihat apa sih obat-obat yang aman atau suplemen yang aman. Tapi ini di Amerika Serikat. Teman-teman tahu sendiri ya kalau Amerika Serikat itu mereka akan sangat-sangat teliti untuk mengeluarkan, apalagi dokter-dokternya, untuk menulis resep untuk pasien-pasiennya. Mereka tidak mau asal-asalan. Dan Edgelog TR90 itu terdaftar di PDR. Dia memang suplemen, tapi terdaftar di PDR yang artinya sangat aman tanpa efek samping. Dan kemudian standar internasionalnya TR90 ini 6S. Ini standar farmasi yang tertinggi. Sebagai gambaran ya, kalau di Indonesia
obat yang dianggap aman, jadi ibu menyusui, ibu hamil bisa minum itu paracetamol. Nanti merek dagangnya dan yang lain-lain, tapi isinya itu sudah dianggap aman dan boleh dikasih ke ibu menyusui. Itu di standar farmasi internasional baru 4S. Tapi kita punya suplemen ini, kita bangga sekali ya, sampai 6S. Artinya dia pikirkan jauh ke depan, tidak akan ada efek samping, tidak akan ada sesuatu yang kita konsumsi dan akhirnya di ke depan nanti kita jadinya jadi ini ya, jadi banyak sekali gangguan kesehatan. Dan satu lagi, kalau teman-teman mengikuti program ini, pastikan dengan Transform with ST atau Success Together. Jadi kita punya coach yang benar-benar profesional, yang benar-benar peduli dengan kesehatan Anda, dan kemudian dia akan mengajarkan apapun yang Anda butuhkan untuk bisa berhasil. Ya, profesional coach itu penting. Teman-teman bisa beli di mana aja, bisa beli ke siapa aja, banyak yang jual TR90, tapi yakinkan atau pastikan orang ini benar-benar mengerti dengan program TR90. Bukan yang asal-asal ya, yang orang, oh pokoknya dia tahu, dia jual. Setelah teman-teman nanya, dia nggak tahu. Nanya ini nggak tahu. Jangan ya, harus pilih profesional coach. Dan inilah isi TR90 itu. Jumpstart itu hanya dipakai untuk 15 hari, dan ini untuk membenarkan metabolisme kita, dibentuk otot kita, dikendalikan nafsu makan kita, dan para ahli sudah teliti hanya untuk 15 hari. Dan teman-teman tinggal seduh minum. Ini semua isinya. Teman-teman nggak perlu cari, aduh mana ya, saya mau cari Satrial Saffron nih, mana? Ada, sekarang di online shop banyak, ini dan ini mahal. Tapi masalahnya, kalau teman-teman cuma asal seduh, contohnya nih, berapa lembar, terus diseduh, terus udah itu minum, ini akibatnya jantung akan berdebar-debar. Soalnya ada teman saya yang beli di online shop, dia beli Satrial Saffron, terus dia minum sendiri, dia seduh dengan air panas, terus udah itu, kenapa jantungku berdebar-debar ya? Ternyata ini. Tapi kalau di Jumpstart ini kita tinggal seduh, ahli-ahli yang sudah pikirkan seberapa yang kita harus minum, dan anehnya di setiap orang itu cocok. Ini luar biasanya TR90 ya, dan bekerja sampai ke level genetik manusia. Nah, kita juga punya kontrol, ini yang saya paling suka, karena dia mengendalikan nafsu makan. Mengendalikan nafsu makan itu artinya bukan kita nanti, aduh malas banget deh makan, lihat makanan aja nggak selera. Bukan begitu ya, kita tetap lapar, bukan ditekan nafsu makannya, dikontrol. Waktu teman-teman ikut program, untuk saya ya, pengalaman saya dengan suami saya, dengan anak saya juga sudah ikut, mereka kalau cium sesuatu yang yang terlalu berlemak, gorengan atau apa, ih malah pengen jadi mual ya gitu kan. Terus sudah itu kita kalau makan gorengan atau apa, kita jadi nggak enak kayaknya di sini, aduh kok nggak enak sih. Jadi selera kita dikembalikan ke selera yang alami. Kita mau makanan-makanan yang sehat. Tadinya yang saya suka kue, saya nggak mau jadinya makan kue. Dan inilah isinya semua, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada kompleks yang akan mengembalikan kemampuan metabolisme kita dari yang lambat ke normal. Jadi tidak kecepatan juga ya, dan benar-benar mempertahankan otot yang bersih. Dan kemudian ini semua isi kompleks. Dan Dream Shake, ini saya yang paling suka, ini pengganti malamnya kita. Ini sebenarnya sudah ada rasa baru ya, rasa mocha, vanilla, coklat dan mocha, dan ini luar biasa enak. Ini yang saya nantikan. Kadang-kadang saya kalau ini lagi kangen minum Dream Shake, ini saya selalu stok di rumah ya. Kalau lagi malas makan malam, saya minum Dream Shake. Dan ini 9 asam amino dan ada leusin untuk pembentukan otot. Jadi ini nih, protein kuncinya itu leusin dan whey konsentrat. Ini yang ada di Dream Shake kita. Tidak ada yang sebagus ini di luaran sana. Dan kemudian kita punya life pack. Karena selama kita olahraga dengan jaga makan, dengan mengikuti program ini, saya sudah sampaikan tadi di awal ya, kalau kita olahraga, tapi kita itu tidak punya nutrisi atau mineral, mikronutrien, fitonutrisi yang kita isi kembali ke badan, badan itu akan malah ini ya, akan mencari makanan yang akhirnya tidak sehat, malah kita nggak jadi turun berat badan. Nah, kalau di life pack, dia akan menyerap
oksidasi stres selama proses pembakaran lemak dan karbohidrat. Jadi ini semua isinya life pack banyak banget ya, dan semua ini benar-benar mengisi tubuh kita. Jadi waktu tubuh kita ini sudah diisi dengan apa yang dia butuhkan, kita itu nggak akan tertarik untuk makan-makan yang lain. Dan sambil itu juga selera makan kita sudah dikontrol ya. Nah, inilah yang diet yang saya katakan tadi, kalau kita diet, itu kita akan malah craving for food, pengen jajan, pengen segala macam, karena ini yang terjadi. Tapi dengan adanya life pack, ini ya, kita malah antioksidan skor kita akan naik. Itu artinya imunnya kita bertambah. Kalau kita nggak minum life pack atau tidak ikut suplemen TR90, itu yang terjadi adalah kebalikannya. Imun kita akan turun pada waktu kita lagi diet. Dan ini teman-teman akan bisa cek dengan S3 scanner ya. Ada teman-teman beberapa Jakarta yang punya ini dan wajib untuk cek. Saya juga sering cek kalau saya pergi cuti. Dan tentunya tidak afdol, tidak lengkap ya kalau saya tidak tampilkan sharer. Dan sharer kita pagi ini seorang anak muda 23 tahun yang akan men-sharingkan betapa kesehatannya itu memburuk dan dia sudah melakukan segala macam yang dia bisa sampai seperti saya, tapi tidak membaik. Setelah dia program TR90, dia merasakan benefit yang luar biasa. Nah, dengar langsung dari dia ya. Saya panggilkan Denny Himawan, silakan. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Denny, saya 23 tahun, saya lahir dan tinggal di Jakarta. Background saya sebelumnya adalah seorang ex-karyawan. Jadi pas saya SMA tuh, tubuh saya tuh sangatlah fit. Saya rajin olahraga, sering makan yang sehat. Namun, sejak saya masuk dunia perkuliahan, nah mulai aneh-aneh deh penyakitnya. Saya tuh termasuk turun tensi rendah dari mama. Jadi kalau misalnya bangun dari kondisi duduk, bisa langsung kelayangan, blackout gitu. Tapi pas saya kuliah, tensi saya jadi tinggi loh. Kolesterol juga ada, perut juga membuncit, mah, GERD, ada juga. Yang paling penting, ada eksim jadinya. Nah, jadi bayangin gimana tuh. Seorang yang tensinya rendah, jadi tensi tinggi. Kondisi di kuliah saya dulu tuh sampai tidur begadang. Makannya itu pokoknya nggak tepat waktu deh. Sampai larut malam juga makan aja. Pikiran dulu, ya udah gemuk apa-apa. Yang penting kerjaan kelar. Nah, saya dulu pokoknya sangat pusing sekali. Gimana ya cara biar lebih sehat lagi ya? Hidup di perkuliahan itu bikin saya jadi mikir. Kondisi eksim kayak kemarin itu kan sampai sangat mengkhawatirkan ya. Sampai saya berobat ke Penang, sampai bertemu dengan berbagai dokter. Dan di sana saya dikasih obat sama dokter. Hilang sih hilang eksimnya, tapi cuma sementara. Jadi selama 2 minggu, dia itu kambuh lagi. Dan saya itu harus balik lagi untuk berobat. Jadi capek di ongkos dan waktu juga. Hingga suatu hari saya dikenalkan dengan TR90. Sebelum saya ikut program TR90, tubuh saya itu nggak seselim ini loh. Jadi saya itu sebelumnya udah coba berbagai macam cara diet, olahraga, tapi tetap aja ada eksim, GERD, MA itu semua nggak membaik. Jadi meski udah turun beberapa kilo, kondisi tubuh saya itu masih belum sehat. Kurus seperti ini aja nggak sehat, gimana kondisi sebelumnya? Lebih parah lagi. Setelah saya menjalani program TR90, tubuh saya membaik. Tensi jadi stabil, udah lagi deh nggak kelayangan pas bangun. GERD-nya juga hilang, MA-nya juga membaik. Jadi, juga pernah tuh pas saya kuliah, sama dokter dibilang ada masalah di lambung. Jadi, pernah infeksi lambung di sana. Wah, itu sih nggak enak banget deh. Dan yang paling senengin, eksim saya itu beres. Saya sampai gonta-ganti sabun, shampoo, karena eksim saya itu ganggu banget. Saya juga dulu, kalau misalnya sakit ya, itu biasanya itu sampai 41 derajat loh. Dan itu berlangsung minimal 2 sampai 3 hari. Tapi bulan lalu aja, saya udah anget nih kondisinya. Jadi saya itu nggak sampai panas dan itu cepet lagi pulihan. Pulihnya itu cuma satu hari aja. Body saya juga jadi lebih fit dan tubuh saya ada benak dan six pack loh sekarang loh. Jadi untuk teman-teman wake up call yang masih belum ambil keputusan, nggak usah pikir lama-lama lagi. Yuk ambil keputusan untuk ambil program karena TR90 merupakan solusi yang terbaik untuk mendapat kesehatan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Denny yang sudah mau men-sharingkan ceritanya ya. Semoga ini membantu teman-teman yang hadir. Kalau teman-teman ada terpikir begini, saya masih muda, ngapain saya TR90? Ini buktinya Denny ya.
dia sudah bikin segala macam, sudah berobat ke sana kemari, dan akhirnya setelah dengan TR90 baru dia mendapatkan kesehatan yang benar-benar optimal. Dan juga teman-teman, kalau ada teman-teman punya teman-teman lagi nih yang di luar sana yang nggak hadir wake up call ini, yang teman-teman tahu mungkin ada masalahnya seperti Denny juga ya, ayo sharingkan. Karena TR90 itu sangat-sangat membantu satu orang lagi untuk lebih sehat. Nah, ini teman-teman, kalau kalau kita bisa rangkumkan ya, apa sih beda diet-diet yang di luaran sana dengan TR90? Inilah bedanya. Kadang kita tadi sudah bahas banyak mengenai TR90 ya. Jam startnya ada, terus sudah itu mengendalikan nafsu makan, iya, penurunan lemak, menurunkan visceral fat yang tadi saya bahas itu yang banyak sekali akan menimbulkan sakit penyakit yang berbahaya berujung kematian, itu benar-benar diturunkan oleh TR90. Yang lain mungkin ada, tapi tidak dengan ini ya, dengan apa tanda kutip ini olahraga ada, tapi dengan pembantuan profesional trainer. Dan kemudian meningkatkan massa otot, iya, yang lain ada. Dan TR90 ini harus 90 hari ya. Ini kenapa di sini ada TR45, karena ada juga yang mau ngikutin ini cuma 45 hari, nggak mau selesaikan, atau bahkan kurang dari situ. Tapi hasilnya tidak maksimal. Dan kemudian ada diet mayo lah dan yang lain-lain, berakhir dengan lemas dan akhirnya kematian. Ini skip meal, skip makan atau intermittent fasting, ini banyak sekali masalah yang akan terjadi. Yang saya sudah bahas tadi, stres lah, akhirnya rebound lagi, dan kemudian masalah-masalah kesehatan yang lain justru akan timbul. Dan balik lagi, kita mau diet, mau turun berat badan doang, atau mau sehat. Jadi ini TR90 sudah benar-benar terbukti di saya, Denny, teman-teman saya yang saya sudah bantu, keluarga saya, siapapun itu, dan banyak sekali lagi orang yang sudah terbantu kesehatannya dengan TR90. Dan keunggulannya TR90 itu nggak perlu lapar, tetap harus makan. Malah disuruh makan. Enak nggak? Terus sudah itu nggak perlu berolahraga berlebihan kayak saya ya. Saya 1,5 jam sampai 2 jam tadinya. Waktu saya TR90, coach saya bilang 45 menit cukup, Melda. Oke, saya ikutin. Terus sudah itu dijamin nggak ada efek samping. Buktinya saya ya udah 3 tahun selesai TR90, saya nggak ada tuh tambah sakit atau apa, malah tambah seger, tambah senang, energik lagi. Saya bisa lari keliling lapangan dengan usia 49 tahun. Dan kemudian lebih sehat ya pastinya setelah penurunan berat badan sudah terbukti di yang tadi termasuk Denny juga. Dan berat badan tidak naik kembali, ini dalam artian tidak naik kembali itu agak susah untuk naik. Jadi saya tetap naik 1-2 kilo, tapi naiknya susah, turunnya lebih gampang. Terbalik dengan waktu saya sebelum TR90. Saya gampang sekali naik berat badan, turuninnya susah sekali. Nah, itu. Dan ini keluarga saya, kadang-kadang ini ya, saya lihat ini anak-anak saya makin tumbuh besar, sudah jauh lebih tinggi dari saya, dan anak gadis saya, tapi saya bangga sebagai ibu 3 orang anak dengan umur 49 tahun, tuh badannya itu nggak kalah dari mereka yang masih remaja dan umur 24 tahun. Ini anak saya yang sulung umur 24 tahun. Ini suami saya, jadi ini keluarga kami, dan kami benar-benar sangat bersyukur karena sudah mengenal namanya TR90 dan juga Parmanex suplemen dengan yang lain. Jadi lakukan sesuatu hari ini yang akan membuat diri kita berterima kasih kepada kita untuk di kemudian hari. Demikian sharing saya pagi ini. Satukan hati bersama kita sukses. Setelah kita sukses, kita tetap bersama. Nama saya Imelda. Saya